Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nur TV, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas izinnya jualah kita pada kesempatan ini bisa bersua kembali di dalam channel kesayangan kita, Nur TV. Yang belum subscribe, kiranya di subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga menjadi pahala telah membantu dalam kebaikan. Sahabat Nur TV, kali ini kita akan bercerita tentang pelajar dan prestasi dan lingkungan. Kali ini telah hadir di samping kiri saya seorang pelajar dari pegunungan. Dari pegunungan apa sih? Watu Tebongga. Ada kan begitu mobil. Watu Tebongga udah dari situ ternyata. Watu Tebongga. Kalau watu biasanya itu batu ya. Ya Pak, misalnya sudah kayak ini. Kayaknya Banyak batu di situ. banyak. Oh, Watu Tebongga ternyata dari Induha ya. Iya Pak. Ke desa Induha. Iya. Jadi daya tariknya ini anak pelajar ini, keunikannya karena dia berasal dari lembah, dia berasal dari pegunungan, dari di tengah kebun yang sangat jauh dari sekolah, terutama sekarang dari sekolah SMP Negeri 1 Tambaga Kabupaten Kolaka. Anak ini, pelajar ini mempunyai keunikan karena berprestasi di sekolah, mulai dari SD berprestasi di kelas, akademiknya bagus, dan di SMP juga demikian. Dan saya gurunya menjadi saksi bahwa pelajar ini memiliki keunikan daripada pelajar-pelajar yang lain. Di samping itu dia juga memiliki wajah yang rupawan. Perhatikan sendiri sahabat, dia ini saya sering panggil dia Iqbal Kebo Junior ya. Iya Pak. Keboy, temannya siapa namanya? Temannya itu Bastian. Iya Pak. Nah, ini anak menurut penilaian saya mirip itu, dan teman-temannya juga banyak mengatakan seperti itu. Banyak teman bilang begitu kan? Iya Pak. Bacakan. Jadi Sering dibilang itu Iqbal, mulai dari kapan? ya waktu kita pertama bilang itu mulai dipanggil tapi Mulai disadari. Jadi wajah paras yang rupawan, kemudian dia bisa sandingkan dengan prestasi di sekolah dan prestasi di bidang akhlak, karena anak ini juga bukan hanya pintar dalam akademik, tapi dalam akhlaknya sering saya pikir ini anak akhlaknya luar biasa juga. Orang tuanya pasti mendidiknya menjadi seorang yang berakhlak mulia. Di mata saya itu dia anak yang patut diteladani, sopan, santun, jujur. Kalau saya berikan ulangan itu tidak pernah kayaknya di bawah 80, selalu di atasnya, dan di atasnya akan 100 terus. Nah, untuk lebih detailnya kita dengarkan perkenalannya dulu, siapa namanya, kemudian dari mana, kemudian orang tuanya siapa, pekerjaan orang tua, dan seterusnya. Kepada Nanda, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Isham dari asal Watu Tebongga, Desa apa? desa Ini ada sini. Ya, kecamatan Letambah sama Turu. Sama Turu di situ. Iya, sudah masuk nih anunya. Misalnya di Wilayahnya sama Turu. iya Pak. Oh, saya kira masih Letambah dari sini. Nah, Iya. sudah Pekerjaan orang tua ada sih. kerjaan orang tua petani kebun. Kebun. Iya, Pak. Jadi kalau nama orang tua itu namanya Rusman. Rusman. Ya, Pak. Ibu Ibu Amriani.
Asli di mana bapak itu? Bapak tak ada Asli Bone. Oh, Bone. Ya, Tahu tempatnya di Bone mana? Di mana? Lapri. Oh, Lapri aja. Lapri Pak Urusalo. Hah? Urusalo. Bagian Urusalo. Iya. Pernah ke sana Iksan? Di situ rumahnya nenek. Nenek masih ada. Masih ada Pak. Oh, alhamdulillah. Kalau yang satu itu mamanya nenekku sudah almarhum. Sudah lama. Kalau ibu Kalau suka ibu tadi sama Pak, suku Bugis juga. Bugis Bone juga. Gus Bone. Iya. Bone di mana dia? Sama Lapri Urusalo. Urusalo juga. Iya Pak. Bapak juga di situ. Iya Pak. Oh, satu. Tapi kalau dulu katanya sering merantau gitu. Ya, sering pergi. Iya kan mau merantau jadi pergi di negara-negara. Atau di luar Kolaka. Ya pertama waktu saya dulu sekarang di sana sekolah Di mana? di Lapri. iya di Lapri. Urusalo. Oh, Urusalo. Lapri. Situ saya pertama sekolah dari kelas dari TK sampai kelas 2 semester 1. Itu sudah semester 1 di Iya. SD. Ya di selatan. Baru pindah di Kolaka. Ya gara itu pindah gara di Kolaka gara waktu orang tua saya tidak bisa pulang balik karena di sini ada kebun, ada rumah, jadi nggak bisa pulang balik ke selatan untuk membiayai atau apa. Jadi saya dibawa pergi sini. Ya pas dibawa sini dan saya pergi sekolah di SDN 2. SDN 3 ya. Iya Pak. Siapa guru tadi situ yang masih kita ingat? Yang saya ingat Pak Jumarlin, Pak siapa? Pak Jumarlin, Pak Jumarlin. Pak Surahman, Puja. Pak Surahman, Pak Puja tak ada. Pak Bukan Puja. situ mengajar Pak Puja. Itu coba Bukan situ ya. Pak siapa lagi? Pak Mulis. Pak Mulis, Bu Fadidah. Berapa kilo kalau SD rumahmu? Ada 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Mungkin 3 kilo. 3 kilo setengah. Iya Pak. Berarti pulang balik 7 kilo. Iya Pak. Pulang balik 7 kilo. Itu kalau jalan kaki, kalau naik motor nggak tahu. Saya jarang naik motor Iya. kalau anu. 4 kilo. Berarti ya kurang lebih 4 kilo lah. Atau 3 kilo, 7 kilo. Kalau 3 kilo setengah berarti 7 kilo pulang balik. Nah, kenapa Iksan bisa sampai bisa bagus-bagus nilainya, akademiknya, prestasinya di sekolah tidak apa-apa? Ya pertama itu dulu nilai prestasi saya di di selatan saya tuh jarang mendapat yang namanya 70 ke atas. Jarang mendapatkan nilai bagus. Yang di situ saya di selatan dulu kalau ada yang satu itu diupacarakan di Bone. Iya pas pas upacara bendera itu penerimaan hadiah yang ranking 1 dari kelas 1 sampai ke 6. Ya. Dibicarakan. Tapi kamu waktu itu jarang, enggak pernah, belum pernah. Tidak pernah. Jadi Setelah pindah, ke Setelah sini, pindah, berhayal ada upacara juga seperti itu, makanya kau picu belajar. berhari itu kan cuma pesertanya 6. Jadi dulu banyak pesertanya tapi banyak yang pindah, banyak yang keluar. Ada banyak yang berhenti karena medannya. Ya, banyak yang berhenti jadi tinggal 6. Ya di situ saya mulai belajar. Soalnya saya pikir-pikir mungkin ada jauh upacara bendera begitunya, tapi Seperti di selatan, Sulawesi Selatan. iya tapi ternyata Di sini tidak ada. lama-lama mah tidak ada. Di situ juga saya dipicu oleh guru favorit saya yaitu Pak Surahman. Apa bedanya dengan guru lain? Ya guru lain sih bagus juga, tapi kalau yang satu kalau Pak Surahman yang saya sukakan karena selalu memberi memberi motivasi seperti ibadah. Dia selalu tuh memberikan semua yang dia tahu tentang agama. Dia selalu memberikan namanya ya? Iya Pak. Dia selalu memberikan motivasi. Namanya dia guru agama kan dia? Bukan Pak, guru. Ya guru semua Pak. Guru kelas Pak. Beda juga guru agamanya. Cuma tapi Pak Surahman ini kayaknya serba bisa. Iya Pak. Serba bisa. Kalau ini sih ya baik juga Pak. Mengucapkan terima kasih pada Pak Surahman, silakan.
buat Pak Guru, Pak Surahman SPD, makasih banyak telah membimbing saya sampai bisa seperti sekarang sampai ini. saya bisa seperti sekarang ini. Terima kasih banyak. Ya, oke. Lalu kalau guru-guru lain seperti Pak Mulis, dia yang aku suka itu karena dia kan arsitek, jadi pandai menggambar. Jadi kalau dia itu menggambar kubus matematika, waktu saya kelas 5 dulu kubus matematika, pintar banget. Tetapi saya nggak bisa niruin gimana caranya. Dipandai itu sekolah sekarang yang di atas SD 32 itu sekarang itu sudah dimodifikasi semua oleh dia di itu. Di tembok-temboknya sudah ada semua gambar-gambar hewan, gambar kamu bisa yang kesini gitu. Iya. Tetangga saya, tetangga di sana di kota Belakang. Ya semuanya sudah modifikasi. Lalu kamu bisa ini motivasi orang itu seperti apa? Motivasi orang tua, nasihatnya tentang belajar atau sering dipukul? Kalau Isam tidak belajar, sering dinasihati dimarahin ya? Kalau belajar sih, masih kalau belajar biasanya dulu sampai sekarang cuma ditegur, dinasihati agar bisa pintar lebih jauh. Jadi tapi kalau ngaji sih ya sering dipukul karena biar demi kebaikannya bisa dipukul betul. Iya Pak. Pakai sapu, pakai apa? Pakai tangan doang Pak. Di bagian paha, bagian tangan itu doang. Bapak yang sering gitu. Mama. Kalau bapak cuma menegur. Nggak pernah dia pukul langsung. Kalau dia jarang pukul langsung. Kalau sudah biasa juga kalau sayang. Ya kalau sudah dipukul oleh ibu itu dia tuh udah nggak memukul lagi, cuma menegur. Nasihati. Ya situ saya mulai karena saya tidak mau lagi ditegur atau apa. Ya alhamdulillah saya mulai belajar sampai kelas 2 itu semester 2 itu saya masih ringkin 3 itu 4. Iya. Nah, pas naik kelas 3 kelas 4 dan kelas 4 yang paling naik itu. Kelas 4 itu ringkin 2 dalam 2 semester. Kalau yang semester 1, semester 2, kelas 4 itu sudah mulai ringkin 2 terus Di SD. iya. Kalau saya juga lihat ini Isam punya kualitas sopan santun bagus. Saya ngajarin kamu seperti itu. Ya Pak Surahman, Apa yang bilang Pak Surahman? dia bilang alakmu perbaikin, soalnya nanti kalau udah masuk SMP itu alak itu harus bagus itu. Jadi di pas masuk di sini saya lihat udah kalau upacara seperti ini juga apa? Ini apel pagi, ya situ Awal langkah 1 di sini. ya sudah dijelaskan caranya sopan santun atau apa ya. Situ saya mulai berpikir yang lebih Lebih baik lagi. baik untuk melakukan hal yang itu. Ya alhamdulillah. Sebelum di SD itu yang disampaikan dulu, mungkin Isam sering ditegur sama orang tua tentang akhlak. Pernah nggak kamu ingat di SD atau di keluarga? Pernah. Dalam hal apa waktu kapan itu? Dalam hal dulu saya di SD di sana di Indua saya pernah Ditegur. Dalam dengan akhlak karena gara-gara teman saya itu ngejek-ngejekin saya pukul. Misalnya udah menguji kesabaran. Iya, keseringan sekali. Kalau pertamanya tuh diejeknya 1 kali, pas besoknya ya Ejek lagi. masih sabar, diejek lagi kalau ketemu ya Punya sabar terus lagi. akhirnya kamu baku pukul. Ya akhirnya saya pukul. Tapi ternyata itu baru saya sadar, ternyata itu Dinasihati sama guru dari situ. ya saya dinasehati sama guru, orang tua juga tanya dinasehatin, dan ternyata saya sadar kalau itu yang saya pukul selama ini ternyata itu sepupu kedua saya. Jadi mana sekarang dia itu? Di
di sana di MTS Al-Aqsa. Bukan, ada sini lagi itu. Hah? Di itu ada lorong lagi. Oh, ada lagi MTS yang lain kah? Ada Pak, di kan ada MTS Al-Aqsa 1. Sana dekat samping lorong saya itu Ada lagi di situ juga MTS. Iya, dekat TK. Itu apa namanya Pak? Berdekatan berarti. Iya Pak. Tapi maksud Sematuru mungkin ya. Iya. Kalau Induha, Asa kan masuk Induha. Iya, Induha, Kecamatan Tambaga. Kalau itu MTS yang 1 masuk di Sematuru. Ya Pak. Kalau MTS Al-Aqsa sudah jarang berkontraborasi, sudah tidak ada lagi. Jarang saya lihat, kalau saya lihat lewat pagi, Sosialisasi jarang. jarang masuk guru, nggak ada orang-orang yang saya lihat. Jadi semuanya pergi di sana. Di yang sekolah kita masuk tadi. Iya. Dan lumayan waktu saya pergi situ, sekarang ternyata baru saya sadar ternyata itu sepupu kedua saya. Jadi bilang, berarti saya pergi ke rumahnya untuk minta maaf, ternyata selama ini saya salah, ternyata sudah pukul dia sampai apa ya, Sampai luka. ya lukanya sih cuma bagian-bagian mulut dengan hidung itu doang. Kalau yang lain saya jarang pukul, soalnya kalau pesan orang tua itu jangan memukul orang kalau nggak ada salah. Tapi dia kan selama memang sering ganggu selama ini, ternyata kelakuan sendiri. Kelakuan sendiri. Apalagi waktunya dia pukul, waktu saya pukul itu saya tuh jarang saya ingat terus pesan orang tua agar kalau sudah tidak berdaya itu jangan dipukul lagi. Jadi saya tidak pernah pukul lagi. Saya bilang kamu pulang aja, soalnya nanti emosi saya ke bawah lagi, soalnya sudah diam-diam malah dikasih gituin kan ya. Iya. Sakit juga hati. Jadi dimaafkan kan? Ya dimaafkan, alhamdulillah. Sekarang sudah jadi teman lah, udah jadi kerabat dekat. Jaraknya dari sekolah kan Isam jauh sekali. Dari sini ke Poros itu lebih 10 kilo, 13 kilo ya kurang lebih. Iya. Masa pernah antar kamu ke sana ke Poros. Dari Poros itu masuk ke dalam rumah itu ada 3 kilo. Iya Pak. Ada 3 kilo. Antar mungkin kalau nggak salah 4 kilo lebih kayak Dari Poros? Iya Pak. Jauh sekali. Soalnya karena sampai cor yang besar itu kiloannya itu mungkin kata orang tua saya itu 3 kilo lebih. Ya, sahabat MUTV, nanti perjalanannya Ihsan dari sekolah ke rumahnya itu sangat jauh. Lewat itu naik gunung, turun gunung, jurang, kemudian di sela-sela pohonan kebun coklat dan sebagainya. Begitu medannya sangat berbahaya dan sangat susah untuk dilewati motor. Dan terkadang pakai ini tidak bisa lihat motor, harus pakai motor itu dililiti rantai apa itu? Rantai motor ya, yang dililitkan di ban baru bisa berjalan itu motor sedikit-sedikit, terutama kalau musim hujan. Nah, begitu beratnya resiko perjalanan dia, begitu banyaknya rintangan, tapi anak ini semangatnya ke sekolah hampir tidak datang. Jadi hadir terus, berprestasi terus, terbagus terus di kelasnya, teladan terus akhlaknya. Jadi sahabat Nur TV, terutama generasi muda, bisalah memberi diri masukan tentang apa yang ada dalam diri Muhammad Ihsan ini, untuk meniti diri, memperbaiki diri. Bisa mencontoh, walaupun dari daerah pegunungan, dari lembah, daerah jauh dari jangkauan kota, tapi dia tetap semangat. Dia tetap semangat. Apa yang ada dalam pikirannya Ihsan untuk merubah nasib, merubah keadaan keluarga? Seharusnya sih untuk membanggakan orang tua aja gitu. Iya Pak, biar kalau nanti udah dibanggakan orang tua ya bisa lebih baik lagi ke depannya. Sebagian daripada balas jasa kepada orang tua itu sudah ada sedikit ya terasa. Karena walaupun bagaimana menurut filosofi bahwa apapun kita lakukan tidak akan bisa tergantikan dengan apa yang telah diperbuat orang tua terhadap kita, dalam kebaikannya, dalam mengasuh kita, membesarkan kita, menafkahi kita, memberikan segalanya buat kita selama kita
beliau hidup dan selama kita hidup di alam semesta ini. Bagaimana perasaanmu setelah kamu sering dimirip-miripkan dengan itu Iqbal Kobe Junior? Ya, perasaan saya Senang? senang aja ya, karena mungkin saya tidak tahu itu apa, jadi ya senang aja kalau dipanggil dengan nama-nama yang lain. Iya. Misalkan bukan nama-nama yang negatif. Iya. Jadi saya kalau kebanyakan itu dipanggil juga ya nama-nama kebanyakan. Ada yang bilang, nama kamu kok kembar sama teman aku, nama kamu Iksan ya. Ya, saya bilang aja biarin Iksan. Kan Isham, bukan Ya, Iksan. artinya Isham. Ini mirip Iksan. saja, mirip. Ya, mirip saja. Kalau mau dipanggil Iksan boleh. Bisa. Isham bisa. Bisa. Semuanya yang termasuk yang positif. Apa pesan Ihsan kepada adik-adiknya atau kepada generasi-generasi yang lain? Ya, pesan saya hanya itu ya, kalau berbicara itu seperti sopan santun lah, jangan merendahkan orang, karena semua itu orang itu patut dihargai asalkan kelakuannya baik. Jadi hanya satu doang, yaitu saling menghargai sesama teman dan manusia. Jangan saling menjatuhkan, karena saling menjatuhkan itu lebih buruk daripada sampah. Iya, lagi pula kan setiap perbuatan anak cucu Adam itu adalah akibat perbuatan tangannya sendiri. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah akibat apa yang telah kita perbuat. Kan dalam surah Asy-Syura ayat 30 yang artinya dan adapun musibah yang menimpa kamu adalah akibat perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar daripada kesalahan-kesalahanmu itu. Ya gitu, Ihsan kan? Ya, kita juga tahu itu. Jadi apa yang kita lakukan akan berdampak terhadap kehidupan kita dunia dan akhirat. Ada lagi Ihsan mau disampaikan kepada sahabat Emblu TV? Ya, itu aja. Kalau belajar itu jangankan belajar sekali-kali doang. Belajar itu seperti setiap hari. Jika ada mau masuk pelajaran besoknya, ya belajar emang itu malamnya, karena kata guru saya itu yang bernama Pak Surahman, katanya kalau belajar itu seperti menghafal apapun itu, utamakan belajar sebelum mau tidur, biar agar itu kita hafal semua sebelum tidur ya. Sebelum tidur. Jadi hafal memang ya Ihsannya. Ya, jadi kalau pas itu tidur, ya tidur itu kebayang itu seperti matematika itu, hitung-hitung langit, kebayang gitu. Jadi pas besoknya dengan memulai tidur itu bismillah, dengan baca bismillahirrahmanirrahim, baca doa. Terus kalau sudah bangun pagi itu bacanya itu alhamdulillah, karena sudah tidur bernapas tak bernyawa. Kalau selama di SMP ini mungkin ada guru-guru juga bisa memberi inspirasi gitu terhadap Mama Ihsan. Coba. Ya, banyak. Yang termasuk kita juga, Pak. Dalam di mana, bagian mana itu? Bagian ya pertama kita masuk kelas berapa ya? Kelas 7. Kelas 7 yang kita masuk. Mungkin guru cilik? Ya, guru cilik. Ya, situ saya mulai. Pertama saya itu bilang, pertama itu kan ada yang sholat duha, literasi. Iya. Ya, saya beranikan diri karena saya tahu kalau saya itu mungkin bisa pintar. Ya, alhamdulillah pas saya naik jadi guru cilik, jadi literasi ya sudah terbiasa. Jadi kalau ada yang lain, saya tuh selalu naik yang pertama, karena kalau kebelakangan itu kebiasaan itu takut salah. Kalau yang pertama itu enggak, karena kalau pertama itu cepat juga selesai. Jadi kalau tinggal tunggu di belakangnya, jadi kita enak aja nonton duduk. Karena kita kan udah, jadi duduk aja.
Ya, jadi sahabat Nur TV di sini di SMP-nya Ihsan itu SMP 1 Tambaga, di Kolaka Kabupaten Kolaka ada budaya literasi. Setiap apel pagi itu anak-anak dituntut untuk tampil berorasi, menyampaikan cerita-cerita yang berdasarkan bukunya. Jadi dengan maksud agar anak-anak ini bisa memiliki skill berkomunikasi. Jadi itu mungkin agak beda dengan sekolah-sekolah lain. Lalu Ihsan? Lalu pertama kan saya itu dulu heran yang waktu kelas 5 kenapa saya langsung dipanggil gitu di ruang guru. Kelas 5 SD? Iya, kelas 5 SD saya dipanggil, bilang temanku, temanku itu takut-takutin kayak, ya kamu dipanggil pasti mau dipukul. Ya tapi saya tidak takut, saya bilang pasti dipanggil. Datang saja kalau dipukul ya dipukul, dimarahin ya dimarahin. Kan guruku karena guru saya. Tapi saya heran juga salah saya apa. Jadi ternyata di situ masuk, saya dipanggil sama teman saya itu yang sering ranking 1. Bilang Ihsan dipanggil sama guru. Ya dipanggil dipanggil saya berdua. Ya pas masuk ruang guru ternyata yang dipanggilkan itu ternyata saya itu disuruh pergi olimpiade. Oh pernah Ihsan. Jadi yang pertama itu mata pelajaran apa Ihsan waktu itu? Dulu saya dikasih mata pelajaran matematika, tapi gara-gara saya tidak terlalu tahu dengan matematika, jadi saya tanya Pak Guru saya, Pak bisa saya ganti dengan teman saya Pak, itu perempuan bisa matematika, saya nggak bisa, jadi bisa saya IPA. Jadi Pak Guru bilang ya bisa. Jadi kamu masuk IPA? Jadi saya masuk IPA. Sedangkan temanmu masuk matematika. Pas pertama masuk itu pergi di Kabupaten Kolakas itu pertama alhamdulillah lolos. Untuk kecamatan. Untuk kecamatan. Berarti lolos masuk ke kabupaten. Masuk kabupaten, teman saya gugur. Kamu? Saya masih lanjut. Masih ikut kabupaten. Sampai hasilnya peringkat berapa di kabupaten? Ya nggak tahu Pak. Tidak masuk 10 besar. Mungkin ya. Masuk 10 besar. Ya Pak. Karena langsung sudah itu ya alhamdulillah masuk di Hotel Sultan Raja dengan teman saya juga yang ahli matematika tapi beda sekolah. Nah, masuk juga dalam Hotel Sultan Raja yang bernama itu Arya Wansyah. Ya Pak, kelas 7. Oh termasuk sekolah apa itu? Bukan Pak, tapi beda sekolah. Tapi dia masuk juga di situ. Ikut juga dia matematika juga dia. Matematika. Oh, di Arya Wansyah. Ya, itu pengalaman. Salah satu prestasi Muhammad Ihsan waktu di kelas 5 ya, kelas 5. Kalau di SMP selama ini yang saya amati dari dia ketua kelas ya, dia juga masuk di urutan di urutan pengurus OSIS waktu saya menjadi waktu itu pas sekolah kesiswaan. Masukkan juga Ihsan karena memang pantas untuk ke situ. Dan sekarang kelas 3, jadi saya ikuti perjalanan akademiknya. Dan ini anak pantas selalu juara 1 sebenarnya di kelas. Cuma sekarang tidak ada rankingan. Pemerintah menghilangkan itu, salah satu motivasi terbesar di pendidikan kita dihilangkan, yaitu rankingan dengan alasan tersinggung yang bodoh. Ini menurut saya tidak terlalu bagus. Kalau Finlandia itu menghilangkan rankingan karena di sana budaya membacanya, budaya belajarnya itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Mereka dengan otomatis karena sudah menjadi budaya 300 tahun. Indonesia baru memulai belajar. Jadi dari 265 juta penduduk Indonesia, mungkin hanya beberapa yang mau belajar betul-betul. Itu pembimbingan dari orang tua dari sejak dia lahir yang luar biasa. Nah, kalau Indonesia mau dijadikan seperti Finlandia, tidak bisa langsung naik di puncak tertinggi tanpa melalui proses budaya dulu dibentuk. Bagaimana anak-anak itu, generasi itu bisa belajar mandiri tanpa disuruh lagi. Indonesia belum ada kayaknya begitu, masih mungkin dari sekian ratus hanya 1 atau 2. Nah, dihilangkan motivasi perankingan di sekolah, saya sudah merasa hancur-hancuran karena saya tanya anak-anak, saya wawancara, bagaimana perasaanmu setelah hilang ranking? Yang pintar ini saya tanya, dia bilang, aduh Pak Guru, saya tidak mau belajar ini juga. Untuk apa? Tidak ada semangat belajar. Nah, saya tanya lagi yang nomor peringkat terakhir dari bawah.
bilang enak nih Pak Guru kita, dia tidak belajar dari tahu meki kita. Nah ini betul kan Ihsan? Selama tidak ada perintingan tidak terlalu semangat kan? Ya, tapi saya kalau sebelum itu tidak ada perintingan ya Kayak lemas. kayak lemas dia kayak ini nggak ditahu siapa yang pintar siapa yang bodoh, tapi ya karena itu Aturan ya. Ya terima aja walaupun hati tidak terlalu ikhlas. Ya. Iya betul. Dulu kalau di waktu SD-nya ya ada sih, waktu dikit lagi waktu itu hampir masuk lagi ya 10 besar di sini di hotel apa? Hotel Sultan Raja? Bukan. Yang di sini Di pariwisata. masuk anunya Kabupaten Kendari. Ya. Dikit lagi situ masuk dulunya waktu olimpiadanya. Jadi memang besar pengaruhnya kalau diberikan hadiah-hadiah di saat ranking, di saat berprestasi, memang besar pengaruhnya bagi kita rasakan. Situ saya sangat bahagia waktu ikut olimpiade karena saya tidak sangka waktu di Kabupaten Kolaka itu saya lolos masuk Sultan Raja. Saya itu diikutkan dalam senam Mebangguna di Semekongga di puncak rumah bupati. Ya, di situ saya mulai dikasih baju, kasih peralatan sekolah seperti tas, buku, pulpen, pensil. Ya bukunya banyak, ya lumayan. Jadi dikasih semuanya penggaris kebutuhan sekolah. Jadi seru. Jadi kayak mau ikut lagi, ternyata pas saya telusuri, ternyata udah saya naik kelas 6, ternyata udah nggak bisa ikut lagi Karena sudah kelas 6. Sudah kelas 6, hanya kelas 5 aja yang bisa ikut. Jadi saya bilang, oh kirain masih bisa lagi kelas 6, ternyata hanya kelas 5 lagi. Ya alhamdulillah kata waktu saya pergi situ katanya belum ada yang bisa ngalahin masuk Hotel Sultan Raja. Iya, belum pernah. Setelah itu di sekolahmu belum pernah lagi ada ceritanya adikmu yang banyak adik-adikku situ dulu memiliki prestasi yang sama juga, pintar ya. Saya belum ada yang bisa lolos seperti kamu kemarin. Ya, sudah dia pintar, udah masuk. Ya, tapi tidak lolos kabupaten. Masuk kabupaten ya tidak lolos. Jadi begitu besarnya pengaruh pemberian award, pemberian hadiah, apresiasi pada generasi kita di saat sekolah. Karena ini generasi bangsa butuh semangat seperti itu. Karena kita ini belum memiliki kemandirian untuk belajar seperti negara-negara besar seperti Finlandia yang sudah maju 300 tahun lebih dibandingkan negara kita. Mereka sudah maju luar biasa, kita masih dijajah Belanda. Mau disamakan sekarang posisinya tidak perengkingan, ini hancurlah. Kalau saya fatal sekali itu keputusan pemerintah itu. Dan kita bisa dengarkan dari anak-anak kita tadi, seperti termasuk Ihsan ini semangatnya luar biasa. Di saat ada hadiah-hadiah disebut-sebutkan. Ini yang pemerintah lakukan, lebih menghargai yang tidak mau belajar. Sama sekali tidak mau belajar, itu yang dipikirkan pikirannya nanti kecewa ya. Yang pintar tidak dipikirkan kekecewaannya, jadi hancur. Jadi demikian sahabat Nur TV. Selama sekolah dari jarak rumah ke sekolah pernah jatuh nggak? Sering sih. Sering jatuh. Ya. Sampai berlumpur. Terguling-guling. Ya baru pulang lagi kalau ganti baju. Sudah itu berjalan lagi. Basah-basah. Tapi ini adalah bagian daripada cerita-cerita duka aja ya. Tidak mematahkan semangat Ihsan untuk selalu menjadi yang terbaik di keluarga, di masyarakat maupun di sekolah. Dulu kalau SD itu waktu kelas 6 itu saya tuh pemegang kunci kelas. Jadi saya lupa, pulang lagi ambil. Jalan kaki lagi ambil 4 kilo. Hampir 4 kilo ya. Ya, jalan kaki ambil lagi, sudah diambil pulang lagi ke sekolah. Tapi saya tuh tidak pernah menyerah karena semua itu saya tuh selalu berpikiran positif saja, mengambil baiknya saja. Ambil baik. Jadi saya bilang kalau saya tidak pulang ini,
mungkin antara satu, kalau saya tidak dimarahi ya teman-teman saya nggak bisa masuk, Dari belajar. bisa belajar ya, Tanggung jawab. tanggung jawab ya. Pas pagi-pagi diantar itu saya pulang lagi ya, kata orang tua, kenapa kamu pulang? Lupa kunci. Makanya simpan memang dalam tas. Iya, iya. Pas itu lama kelamanya saya simpan terus dalam tas jadi nggak lupa lagi. Iya, iya. Kurang lebih waktu saya sekolah SMA Isa, saya jaraknya di sekolah dengan rumah itu lebih kurang 3 kilo juga lebih. Dan di antara teman-teman saya, satu tetangga, satu kampung itu hanya saya yang begitu. Mereka itu lebih naik mobil semua setiap hari pulang pergi dari sekolah, tapi saya lebih memikirkan tidaklah, karena kasihan orang tua, jadi meminta itu uang setiap hari untuk mobil. Saya tidak bisa, karena saya pikir orang tuaku orang ya sudah tua, tidak terlalu mampu lagi, jadi saya pikirkan ke situ. Apalagi minta uang jajan tidak pernah. Kalau saya minta uang jajan ya cuman kalau dari kelas 1 itu sampai sekarang, kalau sampai kelas 6 itu saya tuh hanya dikasih uang itu 2.000. Ya 2.000 untuk uang jajan doang Di sekolah, di SD? SD. Tapi sekarang alhamdulillah ya 10.000 ke atas. 10.000, jarang ke atas, karena kalau ke atasnya itu saya tuh selalu kasih pulang, jadi saya tidak pernah belanjakan semua. Jadi diatur juga ya, Ya. kasihan orang tua. Terus saya tuh sering tabung. Jadi orang tua bilang kalau dia orang tua kasih uang langsung saya tidak terima, kenapa kamu enggak terima? Sering kamu tolak? Ya sering aku tolak karena Luar biasa saya kamu. bilang ada uangku aku simpan, aku sering kumpulkan 2.000 ya lumayan. Pas saya hitung ya 20 ya, saya ambil 10.000, 2.000 saya mobil ya. Ini salah satu salah menurut TV. Sisi lebihnya Isa, kalau dikasih uang sama orang tua setiap mau pergi sekolah kadang-kadang ada tolak karena masih ada yang kemari. Kalau anak lain mungkin tidak ada yang begitu. Malah tambah lagi mama. Ini Isa begitu. Kalau ditambahin ya, kasihan orang tua. saya simpan. Mungkin kata orang tua, mungkin kamu kalau habis itu kamu kasih habis uang kamu enggak, saya simpan. Iya. Saya di situ ada sewangku 10.000 ya, dikasih lagi 10.000, itu 10.000-nya saya terima, saya simpan. Kalau orang tua maksa kasih, terpaksa kamu saja dengan hati ditabung. Saya simpan, baru besoknya baru saya pakai. Ya sering juga kalau orang tua bilang kamu sudah ambil uang, saya bilang sudah, tapi sebetulnya saya tidak ambil di tempat uangnya, nggak minta. Tapi ada uang sendiri. Oh, itu luar biasa. Memang kamu beda dengan yang lain, Isa. Apalagi yang bisa kau dapat dari di selama SMP, perkembangan kamu punya diri yang bisa kamu jadikan inspirasi selama ini? Ya perkembangan saya selain guru cilik dari saya. Banyak guru cilik sih sudah banyak yang berprestasi karena dari praktek-praktek seperti tentang praktek IPA, yang prakarya, seni budaya, seperti tentang bikin kue mulok. Ya, suka juga Instagram. Suka semua. Karena di situ saya mulai tahu cara tahu bikin kue, cara tahu bikin praktek-praktek lain seperti seperti yang kita tentang gabungan plastik dengan batu yang dalam prakarya itu. Plastik. Ya, yang dibikinkan kayak bentuk bunga, bentuk buah, karya dalam itu prakarya. Ya alhamdulillah selama ini saya baru sudah bikin itu. Ya sudah saya kumpul, sebetulnya hari Sabtu baru saya kumpul besok, tapi karena kelas 9D perwalian kita sudah masuk prakarya, ya saya kumpul dulu juga. Kata teman saya situ, punya kami tuh udah ambil buku guru, saya bilang itu Muhammad Isam, ya saya kumpul. Lalu nanti cita-citanya Isam mau jadi apa? Ya kalau bisa sih jadi tentara. Ya kalau bisa. Selain tentara, maksudnya cita-cita jangan hanya satu, kalau saya satu atau dua atau tiga. Bisa tuh, kalau nggak bisa tentara ya polisi, guru. Ya guru, kalau nggak bisa lagi ya terpaksa
bantu orang tua di kebun. Ya bagus juga lah. Kan lumayan juga dapat. Iya, mediator. Ya. Mediator tempat asik kalau di kebun. Karena orang di Kolaka itu mayoritas begitu. Jadi di sini perkebunan luar biasa karena cengkeh, coklat terkenal dari dulu. Cengkeh, coklat. Sekarang tambah dengan nilam dan merica. Sahabat Enur TV, demikianlah bincang-bincang kita dengan salah satu pelajar terbaik kami di SMP Negeri 1 Letambaga ini, yang agak sedih karena dihilangkannya award pemberian hadiah dan rankingan di sekolah karena kurang motivasi untuk belajar dan kurang kurang sensasi kesenangannya. Dan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi dalam kehidupan kita, menjadi inspirasi dan sekaligus tali silaturahim di antara kita. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ada satu lagi. Ya, pesan saya cuma buat kalian semua ya. Ingat, karena semua itu prestasi itu diambil oleh semuanya dengan kebaikan. Jadi kalian, buat kalian semua, jangan mudah menyerah, harus kuat, semangat, pantang mundur. Apalagi sekarang udah ada lagi itu corona, apalah varian barunya sekarang, Omikron, ya ada lagi kata-kata pemerintah udah masuk lagi florona. Jadi jadi buat kalian itu kalau mau keluar rumah atau apa, tolong pakai masker, jaga jarak karena 5M karena kita tidak tahu, karena corona itu kecil tapi mematikan. Jadi hanya itu pesan saya. Makasih. Iya. Dan bila ada yang ingin dikomentari, tanggapi, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa sekali lagi subscribe, dan semoga menjadi pahala karena telah membantu dalam kebaikan. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Muhammad Isam alias Muhammad Iqbal Koboi Junior. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.